kembali lagi bersama kita di podcast Ruang Tumbuh. Ngobrol ringan, Isi pikiran, bersuara untuk tumbuh. Yeay. Oke guys, kali ini adalah salah satu episode yang spesial. Kenapa? Karena kita menghadirkan seluruh personil dari kelompok ini, dari podcast Ruang Tumbuh untuk in frame, kecuali satu orang karena menjadi kameramen. Boleh suaranya aja boleh, say hi Mas. Halo. Ya kedengeran lah ya suaranya. Suara jamet emang. Oke guys, kali ini kita sepakat untuk sama-sama membahas tentang gimana sih cara dari versi kita masing-masing dalam menghadapi ketakutan terbesar dalam hidup. Pasti kan tiap diri orang itu punya ketakutannya masing-masing ya. Entah itu tentang karir, tentang masa depan, tentang keluarga, bahkan tentang percintaan. Wow, percintaan nih bos. Bisa jadi karena kita kan sudah menuju dewasa. 21 nih emang rawan. Masih 20 saya. 20. 21. Yang ujung 25. 20. Oh, Faizul 21. 20 sama. 21 siapa dong tadi? Masa? Kameramen ini paling tua sendiri. Gitu. Oke, gitu aja. Mungkin kita bakal ada statement untuk kita sharing aja di sini sih ya, kayak ngebahas tentang yang aku bilang tadi. Kayak aku mau tahu aja sih dari masing-masing kalian sebelum nanti aku ya. Siapa dulu deh yang mau? Mbak Andi dulu. Faizul dulu. Dari saya sih saling lempar. Faizul dulu boleh. Boleh. Selama kehidupan ya. Mungkin di masa sekarang nih, di masa Faizul berarti semester 5, terus sekarang lagi sibuk juga ya. Ada nggak sih ketakutan yang mulai Faizul rasakan ketika menginjak umur 20 tahun ini? Ulang tahunnya kapan? Kira-kira ulang tahunnya kapan? Tahun depan. Enggak, tahun ini. Tahun ini udah kelewat. Di bulan jeng. Juli. Tebak. Juli nggak sih dia tuh? Nggak tahu. Lupa. Wah. Klunya S. September. Baru ya? Oh iya baru. Udah kelewat. Nah, tadi kan Mbak Dinda nih nanya apa sih ketakutan ketika tahun terbesar? Ketika menginjak umur 20 ini. Kalau saya sih lebih takut ketika posisi orang tua yang sekarang teh sehat tiba-tiba sakit, terus tiba-tiba, apalagi kan kalau orang tua, kalau setelah tua kan pasti meninggal. Iya pasti. Ya walaupun sebenarnya meninggal nggak harus menunggu tua ya. Iya. Nah, apalagi saya teh anak pertama. Jadi kalau misal orang tua udah meninggal, ya tanggung jawab ke saya semua gitu kan. Iya, betul. Nah, ditambah lagi punya adik baru, kemarin baru lahiran. Iya. Namanya Syifa Nur Aziza. Halo Desipa. Halo. Ya, mungkin suatu saat kamu bakal nonton ini ya. Terus kalau Mbak Agni sendiri gimana Mbak Agni? Ketakutannya? Iya. Ketakutan selama kuliah? Iya. Ya, di umur 20 ini ketika gitu. Agni udah baru menginjak di umur 20 nih. Ketakutan terbesarnya karena kan umur 20 tuh udah merasa mulai dewasa gitu kan ya. Nah, ketakutannya tuh makin dewasa itu pasti banyak pikiran, apalagi udah ke masa depan gitu ya. Entah kuliahnya harus dipercepat, itu kan pasti dari keluarga tuh pengen banget cepet ya kuliahnya. Terus ya itu yang paling takutin. Terusnya takut nanti gimana ya kerjaannya, punya kerjaan gak ya, kayak gitu. Terus tentang penghasilan juga. Terus yang ketakutan terbesar sih takut nggak ngebanggain keluarga, terutama orang tua. Kalau Mbak Dinda sendiri? Sebenarnya nggak beda jauh dari kalian sih ya, karena nggak tahu kenapa ya, justru di ulang tahun yang ke-20 ini, waktu menginjak kepala 2 ini, ngerasa kayak itu tuh maksudnya bukan sedih yang dibuat-buat ya, kayak langsung beberapa hari setelah ulang tahun tuh kayak, wah ini udahnya kayak gini, udahnya mau kayak gimana ya. Bener ya, soal kuliah, soal orang tua. Terus mikir kayak kadang tuh ada titik di mana kayak ini bukan jahat ya, ini gak baik sih sebenarnya, dan gak untuk
nggak untuk dinormalisasikan juga. Kadang tuh malah nge-compare ke orang lain. Iya. Karena ngelihat orang lain, wah dia di umur yang sama dengan Dinda ternyata udah gini, udah gitu, kayak jadi takut nggak bisa kayak gitu. Tapi kan ternyata ya balik lagi kita semua lagi berproses. Jadi ya namanya ketakutan tuh udah pasti ada, dan aku cuman berharap salah satu harapan terbesar aku, orang tua aku tetap sehat dan melihat aku sukses. Amin. Kita semua ya. Pernah nggak sih Mbak Agni dan Mbak Dinda ini ngerasa insecure gitu ketika melihat teman-teman seumur kita tuh udah punya privilege sendiri, kayak Betul. mulai membangun personal branding. Nah, dari Mbak Agni sendiri nih, gimana? Kayak insecure Mbak Agni, wah ternyata dia ini udah sering karena diri aku sendiri itu ngerasanya aku tuh mageran, terusnya nggak banyak relasi, jadi banyak insecure ke teman-teman yang udah dia tuh kemana-mana gitu, punya relasi banyak, terusnya kerjaan juga ngalir terus kayak gitu. Mbak Dinda. Jadi insecure-nya bukan ngarah ke negatif ya, tapi lebih ke kayak ada momen dimana kan ya kita kan satu kelas ya bertiga, dan mereka masalah juga. Aku sih ngerasanya ngelihat anak kelas di KPIC tuh keren-keren banget loh. Ada yang jadi duta, ada yang kemarin Hamidah baru ke Malaysia, kan kayak sebenarnya insecure-nya bukan ngarah ke yang iri atau aku jadi nggak seneng, enggak. Justru kayak bangga deh teman sekelas pada kayak gini, tapi ada titik gimana apa ya yang bisa dibanggain dari diri aku gitu. Ternyata lah sempat ada ngarah ke sana, tapi jujur itu teman-teman bukan aku iri dalam bentuk gak seneng kalian gitu, cuman itu salah satu jadi motivasi aku juga untuk kayak ya, ayolah aku gali potensi yang ada di diri aku punya kelebihan apa gitu, biar ya seenggaknya ada sesuatu lah yang dibanggakan dari diri aku. Tapi ya itulah salah satu motivasi dia ngelihat teman kelas sendiri tuh kayak aduh keren banget. Terus kemarin kelas kita menang lomba Fukom. Menang apa juara? Menang apa aja nggak salah. Juara 1. Juara futsal. Juara futsal kita 2. Terus badmintonnya juara 1. Terus ML-nya juara 3. Jadi kita tuh itu aku ngelihat anak-anak KPIC tuh kayak terus pada solid tuh. Ngelihat di fotonya membersamai yang pada lomba, walaupun aku nggak bisa ikut serta ya karena aku udah penting, dan itu yang bikin aku ngerasa kayak wah pokoknya saya harus bisa. Aku juga bisa. Aku ada di lingkup ini bukan berarti aku redup, tapi justru ini loh salah satu dorongan untuk aku bisa sama kayak mereka juga gitu. Kalau kata Pak Badar, selagi mereka bisa, apa sih yang nggak bisa buat kita gitu. Jadi mereka bisa, kita juga bisa. Kita harus bisa nunjukin. Kalau misal mereka bisa ya udah mereka aja. Kalau Mas Faizul gimana? Faizul? Jadi kalau bagi saya insecure itu justru untuk membangun sinergitas dalam diri kita sendiri gitu tuh. Kayak pemantik lah. Misal kemarin aja teman-teman yang juara 1 badminton gitu tuh kayak saya harus bisa nih, nanti suatu saat saya bisa main bareng terus dapat juara apa gitu, jadi kayak terbawa suasana. Nah di situ juga kan emang teman-teman perlu ketahui dirinya orang yang teman-teman perlu ketahui kalau kita irit. Aduh ngeblank udah. Kok ini tiba-tiba nge-zoom sih, Han? Apa sih? Lanjut ke Iya apa ya teman-teman ketahui. Ya perlu teman-teman ketahui bahwa iri itu hanya perlu kita tekan pada mindset kita, bagaimana caranya supaya kita tuh bisa melawan pertama dari ego kita sendiri,
gimana caranya kita bisa seperti mereka, dan justru itu bagus melihat teman-teman punya potensi, terus kita jadi kayak kedorong gitu. Kita juga bisa gitu. Sebenarnya kita tuh punya keahlian, cuman di bidang yang berbeda. Benar-benar. Nah itu poinnya di situ emang kita tuh bukannya kurang, cuman kita mungkin belum menemukan passion kita itu. Unggulnya di bagian mana, dan itu udah pasti ada sih di tiap diri orang menurutku. Menurut Mbak Agni gimana? Jadi dari Insecure itu apakah betul-betul sangat mendorong Mbak Agni gitu? Mendorong bagaimana Mbak Agni untuk terus mencoba hal baru? Mendorong, cuma kadang masih apa ya, masih kedorong nih, kayak pengen deh nanti besok rajin atau apa gitu, tapi besoknya malah ya rebahan lagi, masih kayak gitu sih. Jadi belum, masih apa ya, masih di pikiran doang, tapi nggak ada gerakan. Udah merencanakan tapi nggak ada gerakan, susah disiplinnya kalau untuk diri aku ya, kayak gitu. Kalau kalian gimana? Jadi emang kita tuh udah ngeplan terdekat, ngeplan terjauh, cuman dari diri kitanya tuh masih kadang kalah sama ego kita sendiri gitu tuh. Iya, tapi kadang tuh yang nggak sekali tuh sulit membedakan antara ini kita tuh emang lagi butuh istirahat atau emang lagi malas sih. Kadang tuh suka denial di situ loh, kayak yang Agni tadi bilang, aku juga sering loh kayak gitu, kayak malamnya mikir, jangankan cuma di pikiran deh, udah di list, to do list, besok jam segini ngapain, ini ngapain, kayak tahu udah ke planning gitu, cuman ketika harinya datang, harinya tiba, kayak kayaknya kasur lebih menggoda nih. tidur lagi, dan kadang kalau dari aku ya itu aku sulit membedakan itu aku sebenarnya butuh istirahat atau emang mager aja. Di situ kadang banyak nggak sekali banyak waktu yang kebuang cuman karena bermalas-malasan, tapi sekalinya ada yang dikerjain terus aja kayak susah berhentinya sampai ke nggak istirahatnya itu. Soalnya nanggung sih ya. Kan suka mikirnya, nanggung nanti lagi tahu-tahu subuh. Nah itu nggak sekali. Gitu. Terus kalian dari banyaknya ketakutan nih, gimana cara kalian untuk sadar kalau itu tuh cuma sekedar takut yang wajar atau yang berlebihan? Bisa nggak sih? Kalian udah di tahap bisa ngebedain nggak? Itu takut wajar apa enggaknya tuh? Dari Faizul? Oke. Jadi kemarin tuh ikut seminar. Di situ tuh kita belajar bagaimana caranya mengatur skala prioritas. Di situ tuh kita lebih masuk ke manajemen waktu. Nah, kita misal udah nge-planning kayak Mbak Dinda ini. Mbak Dinda udah planning A, Mbak Agni udah planning B, C, dan lain sebagainya. Itu emang kita perlu membedakan mana yang skala prioritas banget. Contoh, kita udah nge-plan bahwa jam 1 ini kita nge-take podcast, dan ada lain hal yang tiba-tiba dadakan, kayak Mbak Dinda diundang ke nikahan apa biasanya tuh? Wedding. Wedding. Diundang ke wedding. Nah, Mbak Dinda ini kan udah ada di dalam pikiran Mbak Dinda nih, ini saya mau kemana nih? Ya, mau ke podcast atau ke wedding. Nah, disitulah udah mulai gimana caranya kita mengatur skala prioritas. Mbak Dinda ini kan ngerjain podcast ini karena tugas pertama. Jadi mepet. Kalau emang kita fokus ke wedding, nanti tugasnya kocar kacir gitu kan. Nggak selesaiin. Kalau wedding mah kan kita next juga pasti ada undangan lagi. Kalau Mbak Agni sendiri gimana? Berarti belum bisa di tahap membedakan ya? Belum. Pernah nggak sih kayak kalian tuh takutnya sampai bikin nggak bisa tidur, bikin kalian nggak mau ketemu orang gitu? Tapi biasanya ini penyakitnya perempuan ya nggak sih? Coba dari Mbak Dinda. Makanya maksudnya itu yang aku rasain. Makanya aku tuh mau tahu orang lain ngalamin hal yang sama nggak ya gitu. Kayak ngerasa takut berlebih sampai nggak mau ketemu orang, sampai
sampai ngurung diri gitu. Karena faktor trauma mungkin ya. Itu tapi pernah gitu juga nggak? Kalau saya sendiri itu lebih ke bodo amat gitu. Oh, Kan ada di bukunya tuh seni untuk belajar bodo amat. aku pernah lihat. Pernah baca juga? Belum baca. Belum baca. Belum Nah, tapi itu kan kita ya udah. Jadi pernah dengar juga kan di salah satu saya tuh scroll adalah gitu podcast, namanya siapa lupa, pokoknya di situ tuh kita nggak, ya di dalam pikiran kita nih ya, kita nggak perlu memikirkan apa tanggapan orang lain kepada kita. Oh, aku kayaknya pernah baca juga di yang apa namanya buku filosofi teras. Nah, Kayak kurang lebih kita tuh nggak bisa ngatur cara pandang orang lain ke kita gimana, tapi kita bisa ngatur gimana cara kita ngerespon mereka. lah gitu. Nah, itu tuh sebenarnya udah ada di otak. Cuman kayak ketika ada momen dimana harus nih aku bisa nggak ya ngelawan ketakutan, itu salah satunya di kuliah ini nih. banyak banget ketakutan, kayak entah itu nyoba organisasi atau nyoba ya ada yang kalian tahu juga, sampai akhirnya tuh ternyata itu cuma ketakutan aku doang. Sekali aku nyemplung, nggak sebegitu menyeramkannya kayak apa yang ada di pikiran aku. Iya. Sama aku juga pernah. Ya kan, pernah ngerasain ya kan, gitu. makanya ketika ada momen, aku juga kayaknya pernah ngikutin kamu buat ayo deh nyoba sekali aja ikut kepanitiaan di kampus. Udah nyoba belum? Belum pernah karena masih takut. Kalau yang ini gimana? Apanya? Itu kalau nggak pernah Lagi langsung bisa fokus, kayak bisa fokus lupa aja. Lang. Ini behind di sini lebih lucu anjir episode ini. Kalau Mbak Agnes sendiri gimana? Ya kalau dari Mbak Agni, dari Agni sendiri Ketakutan. gimana, kayak ada nggak sih ketakutan yang bikin Agni sampai kayak beneran nutup diri, saking takutnya malah jadi nutup diri? Mungkin pernah, tapi Bukan mungkin, pernah nggak tahu. kayak di kampus deh. Oke, atau gini apa aja. ini. Saya tuh kan kena sosok Bani ini, Nah, beliau jelaskan. sangat cool sekali teman-teman. Apa ya, kualifikasi ya? Ya, Ya, Sebenarnya kalau bukan cool gimana gitu ya, bukan dingin atau apa. Sebenarnya emang saya tuh pemalu, terusnya di pendiam, pemalu, pendiam, dan mager gitu. Jadi kalau misalnya orang kadang kalau misalnya nggak penting-penting banget, karena saya tuh nggak mau ngeladenin gitu. Tapi sebenarnya kalau dari Kalau udah tahu, nih kayak Dinda nih, coba jelaskan dulu. Iya, kalau dari statement dia kan anaknya tadi yang dia ngomong ya, kayak nggak ngurusin banget kalau yang nggak penting. Kayak itu kan salah satu stoik ya. Ilmu stoik gak sih, kayak ya udah lu kalau nggak penting ya udah aja, nggak ngaruh juga. Tapi itu satu sisinya ya, kalau udah kenal lagi itu kayak gitu apa dipikirin banget. Kayak sesimpel apa ya? Agni itu sebenarnya anaknya gampang kepikiran juga. Terus nggak sepemalu itu kok, cuman emang nggak sekali ada momen dimana kayak Agni itu kalau nggak ditanya nggak ngomong. Dia bisa tahan seharian nggak ngomong kalau nggak ada yang nanya. Benar. Makanya itu kayak kalau Faizul ngerasa bahwa Agni tuh cool, iya, first impression saya juga begitu. Tahu nggak, dia tuh emang dulunya nyebelin banget, kayak orang nggak butuh orang tuh. Nyebelin gak tuh? First impression Nyebelin gak tuh? kayak Agni ya, kayak ini orang kayak songong banget, nggak ada interaksi gitu. Tapi ternyata belum kenal aja, kalau misalnya udah tahu sisi ternyata anaknya itu sebenarnya banyak takutnya juga, cuman covernya aja emang cover aslinya udah cuek bebek. Jadi mau gimana pun keadaannya, orang-orang tuh nggak bakal mikir bahwa dia punya ketakutan, dia punya apa, tapi dibaliknya tuh dia juga banyak banget ketakutannya. Boleh dong ceritain Mbak Agni? Cerita apa? Wah, agak Ya cuma cerita yang ditakutin Mbak Agni berlebihan tuh apa gitu tuh? Apa ada pikiran kalau ketemu orang ini takutnya nanti responnya kayak gimana? Udah kepikiran ke sana tuh ya? Gini.
1, 2, 3. Sesimpel gini deh. Agni tuh lebih takutnya akan apa? Aku ada beberapa. Aku nyari tahu sih tentang ketakutan itu. Itu tuh ketakutan yang ada di diri kamu itu lebih ke takut gagal, atau takut akan penolakan, atau takut akan penilaian orang lain. Lebih Takut. condong kemana? Takut akan penilaian orang lain. Apa? Takut apa ya? Takut salah. Apanya? Ya misalnya lagi ini lagi kayak gini, Heeh. terus ya takut salah ngomong, atau misalnya ketemu orang gitu takut salah ngomong gitu, ada kata-kata yang mungkin apa ya, bikin sakit hati orang kayak gitu. Oh, itu yang ngebuat kamu jadi lebih milih untuk udah aku diem aja gitu. Oh iya. Gini Mbak Agni, saya sama dulu waktu SMA tuh penakut kayak Sekarang udah jadi pemberani sekali. sekarang sebenarnya. pemberani sekali karena gini Mbak Agni, ketakutan itu tuh kita buat kayak kita udah langsung berpikiran dia mah langsung udah negatif ke orang Iya. lawan Kalau bicara, ya yang lawan kita lah. komunikatornya gitu kan ya, misalnya dalam komunikasi ada komunikator udah negatif sekali itu Mbak Agni. Nah udah negatif, jadi orang lain tuh belum tentu memikirkan menilai apa yang ada di pikiran Mbak Agni. Misal saya mah takut dinilai sama sini begini, belum tentu, mungkin bisa jadi saya ngeliat Mbak Agni nih, saya lagi mikirin gimana nanti besok saya mau kemana gitu kan yang Mbak Dinda. Nah itu emang udah mindset sih, lebih ke Iya. mindset. Nah Bang Dini yang saya alamin gitu, yang saya rasain dari awalnya penakut hingga sekarang mencoba karena itu ada satu kalimat ya, berarti satu kalimat bisa karena terbiasa. Saya awalnya nyoba maju ke depan, nyoba ngangkat tangan, Iya. tanya mau orang lain nanggep sok pinter banget sih, so apa segala macam. Sampai akhirnya Faizul dijuluki Prof Ijul. Anjay. Karena dia selalu mengangkat tangan. Coba Mbak Agni. Tepuk tangan dulu dong. Kameramen ikut tepuk tangan dong. Ada nggak sih plan terdekat Mbak Agni sama Mbak Dinda nih dari Mbak Agni sendiri? Plan terdekat kayak Plan terdekat. mau jalan-jalan. Enggak, menyelesaikan UAS dengan baik. Sumpah, UAS. itu doang. Saya di pikiran aku belakangan ini saking banyak list ya. Mana kita mau eksolos ya? Banyak banget yang harus dilakukan, kayak ya Allah minta dipermudah aja ya Allah, dikasih Amin. dikasih rezeki juga, karena jadi banyak emang banyak jajan juga sih, cuman kalau muat dikit-dikit jajan, beli dentau, beli dimsum, beli sate, beli soto, kopi, Jadi es krim. cara ngeluapin perasaan Mbak Dinda lebih ke makanan gitu ya. Aku sih lebih Kayak jajan. jajan gitu. Kalau Mbak Agni Ya lebih ke me time di kamar. berarti Kalau Faizul gimana? kalau saya jalan-jalan. Jadi kalau misalnya lagi pusing ya, tugas UAS, tugas UTS, ini kudu gimana? Udahlah jalan-jalan dulu, Kemana refresh, alam-alam, Di mana? hiking. Ya mau di mana aja, yang penting mah kita udah ke alam-alam yang hijau gitu teh, karena kita ngelihat pemandangan yang hijau itu justru bagus buat mata. Dari yang matanya min tuh bisa Iya. jadi iya Kalau lihat yang hijau-hijau sawah gitu. tuh. Jadi Harus sering berarti ya. istiqomah setiap pagi 5 menit atau Ya masalahnya di dekat-dekat kosan, sawah di mana? seenggaknya kan ngeliat daun gitu tuh. Oh iya, udah gua Hijau kan, hijau. Jadi aku bangun tidur Terus langsung nyari kemana? Coba iya meringankan pikirannya dengan cara healing Iya, itu. Kalau Iya. plan terdekat Bagi gimana? Sama kayak banyak. Sama kayak Bagi juga. Menyelesaikan UAS dengan baik, mengerjakannya juga dengan baik. Kayak gitu. Ya semoga udahnya kita bisa liburan dengan tenang. Nah, Amin. Ini udah pengen banget liburan sebetulnya, udah mumet banget tapi dan oke. Kenapa? sampai 30 menit aja sih. 25 menit. Udah 25. Iya. Serius?
Gak keras ya? Ya, lanjut. Kan ada yang gitu. Kan ada dikatakan nanti. Iya. Oke guys, sekarang kalian pernah nggak sih? Kan tadi Faizu sempat tanya ya kayak tentang trauma, kenapa bisa melakukan itu. Kalian kalian nggak? Kenapa sih kalian bisa takut awal mulanya? Bisa nemuin alasannya nggak? Takutnya tuh takut apa dulu? Iya nih, kayak kamu tadi misal takut untuk salah ngomong. Nggak ada dasar awalnya kenapa kamu bisa punya pikiran gitu kayak kan belum tentu ya dengan pemikiran kamu. Aduh aku kalau ngomong salah takutnya orang mikir ini padahal kan belum tentu orang itu bakal mikir gitu. Apa sih yang mendasari kamu punya ketakutan itu padahal kan belum tentu terjadi. Nggak tahu nggak apa Sadar penyebabnya. Karena dari omongan orang. Oh, Gimana sempet tuh? Pernah. Ya, Pernah ada ya? biasanya yang kayak gitu tuh dari lingkungan terdekat kita. Iya sih. Jadi apa namanya? Omongannya dia itu kayak ya orang-orang yang pernah bikin apa ya mengeluarkan kata-kata yang emang bikin aku Nggak suka takut dan takut. sakit dan takut gitu. Jadinya di diri aku pun jadinya kayak apa ya? Ngeset. Terus juga aku takut jadinya kalau kayak gitu orang, misalnya orang tuh pasti takutnya sakit hati atau Iya, apa. Dan aku juga biasanya suka kepikiran misalnya ada temen yang kayak tiba-tiba gamut atau apa tuh biasanya kena aku bukan ya? Apa aku pernah Oh iya. pernah ngomong yang nggak enak di dia nggak ya? Pernah kayak padahal aslinya enggak, bukan karena kita gitu. Kamu jadi lebih ketakutnya tadinya karena Trauma. kamu mendapatkan itu dari orang lain jadi kamu sebisa mungkin menghindari biar kamu nggak melakukan hal yang sama ke orang lain. Benar. Ya, sebenarnya tujuannya baik sih, Baik. dan mungkin outputnya aja ya. Jadi kita lagi sama-sama Berproses. berproses. Kami pernah di situ. Gak apa. Di situ. Lanjut. Takut ya. Bagi laki-laki justru menantang gitu. Jiwa lakinya ada. Semakin ada rasa takut tuh justru semakin kayak pengen lawan. Lawan. Dah. Jiwa anak dah. pertamanya emang tertanam ya. Betul. Begitu. Ngaruh juga kayaknya, ngaruh juga kayaknya anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Soalnya kan aku anak ketiga, anak bungsu. Jadinya dari kakak-kakak mungkin sering di Ngomong. iya diomelin atau di apa. Jadi kan Nah, banyak apa salah dikit gitu, salah nih kayak gitu. Itu kan bikin kayak Oh iya bikin takut. bikin takut kan jadinya. Tapi itu bentuk sayangnya, Iya, bentuk betul. sayangnya makanya Agni gitu. Justru anak pertama tuh sebagai public figure di dalam keluarga sih sebenarnya. Karena anak mungkin kakak tuh kayak dia, aku nih udah lebih dulu tahu loh. Nah, Fasenya kamu yang sekarang tuh aku udah ngelewatin, tapi kamu belum tentu bisa ada di fase aku, makanya aku tuh nge-spill nih ngasih tahu kamu, jangan kayak gitu. Tapi mungkin ya emang dampaknya kan nggak selalu baik ya dengan cara penyampaian juga. Tapi ya itu bentuk sayangnya dari seorang kakak ya pasti begitu. terus kayak anak pertama misal ngelakuin yang jelek aja gitu, ketahuan sama adik, pasti jadiin bahan kayak kakak juga begitu. Terus jadi kena gimana betul anak pertama anak ketiga sama Aku anak kedua dari Kedua. 4-3. 1 2 3 Aku punya Kayak- adik 2. KPI 5C juara 1 2 3. Oh iya ya, anak satu, anak kedua, anak ketiga. Oke guys, terakhir aku pengen tahu dari versi kalian masing-masing, strategi kalian, cara kalian ketika kalian takut itu untuk akhirnya kalian memutuskan untuk aku lawan nih. Strategi yang kalian lakuin apa? Lagu dulu Itu dulu boleh? strategi. Oke. Saya pernah belajar analisis SWOT, stress, risks, opportunity, risk. Jadi kalau saya pribadi menganalisis bagaimana caranya lebih ke apa sih kekuatan dalam diri kita tuh, kelebihan. Terus apa sih kekurangan dari diri kita? Apa sih peluang bagi kita modelan seperti ini? Terus apa sih ancaman kita gitu? Kayak contoh, saya sebagai anak pertama, kelebihannya ya harus menutupi
kekurangan-kekurangan orang tua yang dulu pernah ngelakuin ke anak pertama gitu kan. Oke. Nah, kekurangannya kadang anak yang kedua, ketiga dan seterusnya menilai bahwasanya kakak nih jadi public figure, jadi emang kudu bener jaim jaga image. Nah, terus yang ketiga, opportunity dulu ya, opportunity. Peluang bagi anak pertama itu pertama mendapatkan experience, terus pembentukan karakter langsung dari orang tua. Iya, karena anak pertama Karena ya, anak mereka pertama. juga Terus pertama kalinya biasanya punya anak dan kenanya di anak nah, pertama. anak pertama. Terus kalau warisan anak pertama lebih besar daripada anak-anak selanjutnya. Anak laki-laki gitu. Iya, anak-anak pertama laki-laki. Lain memang warisan. Tuh, Dan investasi. pasti realistis ya emang sekarang, apalagi itu kan nanti menikah pasti bawa istri dong, bawa anak Menikah. orang gitu. Ya ini kejauhan sebenarnya cuman sama nyoba untuk ngelawan ketakutan itu karena di umur kita yang 20 ini salah satu aku pernah dengar dari podcastnya berkelas apa ya? Ruang berkelas juga. Aku pernah lupa narasumbernya, ini kayak umur 20 tuh umur lagi bagus-bagusnya gold age gold age ya untuk kita nyoba banyak hal. Jadi ayolah, kita nggak mungkin ngulang umur 20 ini untuk kedua kalinya. Jadi ayo lawan ketakutan itu sama-sama dan kita sama-sama belajar untuk jangan terlalu fokus sama pandangan orang lain, karena mereka juga sama-sama lagi bertumbuh dan pasti ada momen dimana kayak kita cuma angin lalu doang. Jadi ayo kita sama-sama gunakan kesempatan ini sebaik mungkin dan sehat-sehat kalian. Hai. Kalian juga kita semangat uasnya. Oke guys, gak kerasa ini kurang lebih kita sudah berbincang-bincang selama 30 menit ya. Dari tadi kayaknya kalau mau ngobrol lebih banyak kita bisa geser kali ya. Abis ini kita ngops. Gas. Boleh. Ya semoga podcast kita kali ini bisa sedikit banyaknya bisa jadi bisa jadi ada manfaatnya juga untuk kalian, dan aku juga jadi tahu nih tentang struggle-strugglenya teman-teman aku. Aku senang banget sih bisa sharing sama Faizul dan juga Agni. Buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe podcast Ruang Tumbuh. Stay chill, Stay kind. And style human. peace Peace out. out. Dadah. Dah.